semuanya, Pak Kris dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat di Excel tentang FIFO dan average perpetual dan juga ada penyusutan nantinya. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang FIFO dan average perpetual itu apa. Nah, FIFO itu merupakan first in first out perpetual yang dimana metode ini untuk kita mengetahui persediaan itu yang dimana penjelasan persediaan dilakukan secara terus-menerus yang yaitu perpetual. Jadi setiap ada transaksi pembelian atau penjualan akan dicatat. Jadi dan juga setiap kali terjadi penjualan, harga pokok penjualannya itu diambil dari harga pembelian awal. Jadi misalnya stok awalnya itu harganya 40.000, maka kita akan pakai harga 40.000. Jadi persediaan yang tersisa berasal dari pembelian terbaru juga. Nah, untuk average perpetual sendiri itu merupakan rata-rata. Jadi misalnya itu metode penilaian persediaan. Jadi HPP dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang yang selalu diperbaharui. Jadi rata-rata itu dihitung ulang setiap kali kita melakukan pembelian. Jadi setiap ada pembelian tuh hitung harga rata-rata baru. Saat ada penjualan HPP menggunakan harga rata-rata terakhir. Nah, berikut pembuatan Vivo perpetual. Jadi saya akan membuatnya di sini. Kita akan membuat tabel terlebih dahulu. Setelah itu di dalam Vivo perpetual itu kita akan menuliskan tanggal. Di sini ada pembelian. Jadi kalau kita akan beli, kita masukin ke tabel ini. Di sini ada kuantitas. Kita tahu jumlahnya dan di sini ada biaya per unit. Jadi kalau biaya per unit itu kita tahu harga barangnya satu barang itu berapa dan di sini ada jumlah. Jadi kuantitas dikalikan biaya per unit nantinya. Di sini ada HPP. Jadi kalau kita melakukan penjualan, di sini akan masuk di HPP, kuantitas, biaya per unit. Di sini ada jumlah. Selanjutnya di sini ada harga, jadi kuantitas, biaya per unit. Nah, setelah itu kita kasih merge aja. Sorry, ini bukan harga, ini adalah persediaan. Ini kita kasih space. Nah, setelah itu kita kasih warna, lalu kita kasih garis. Setelah itu, kita akan melakukan pencatatan tanggal 1 Juni 2025. Di sini ada stok awal kita tuh, kita memiliki stok awal yang kuantitasnya itu 1.000, yang dimana harganya 40.000. Jadi kita tulis di persediaan kita, jadi ini kan stok awal, berarti persediaan kita pada tanggal 1 Juni itu ada 1.000. Nah, kita langsung aja kita tekan ini, biar kita gak susah-susah untuk mengetik lagi. Kita pakai sama dengan 40.000. Nah, untuk jumlahnya itu kita tinggal kaliin, pakai sama dengan, lalu kita tekan kuantitasnya, kita kalikan dengan biaya per unitnya. Nah, harganya ternyata persediaan itu memiliki harga keseluruhan 40 juta. Nah, selanjutnya kita akan mencatat tanggal 2 Juni. Nah, pada tanggal 2 Juni ini ada penjualan. Nah, di sini ada penjualan yang dimana penjualannya itu 500 kuantitasnya dan harganya itu 100.000. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jika virtual itu harganya itu kita menggunakan harga awal. Nah, selanjutnya ada kita masukkan penjualan 500 ini di HPP. Biaya per unitnya itu, nah, kita tinggal pakai sama dengan, biar kita lebih gampang aja. Nah, jumlahnya itu kita kalikan nih jumlahnya berapa. Nah, ternyata jumlahnya itu 50 juta. Nah, kita lihat kan, di sini kita kan menjual, berarti persediaan itu kita otomatis berkurang dong. Nah, karena persediaan kita berkurang, berarti kuantitas yang persediaan 1.000 ini kita kurangin dengan kuantitas yang ada di penjualan yang penjualannya itu sebanyak 500. Nah, kita kurangin. Nah, untuk harganya tersendiri, ini penjualannya salah ya. Kita kasih harga HPP itu penjualan itu seperti yang saya jelaskan, pakai harga harga biaya per unit, yaitu 40.000. Nah, di sini persediaan itu kita juga sama menggunakan harga biaya per unitnya yaitu 40.000 juga. Nah, di sini lalu kita kalikan. Nah, kalau kita kalikan kita tinggal teruskan aja ke bawah. Nah, langsung berubah kan. Nah, selanjutnya pada tanggal 5 Juni. Nah, di sini pada tanggal 5 Juni itu kita membeli 2.000 dengan harga 20.000. Nah, kalau kita membeli berarti kita pakai harga yang sebenarnya 20.000. Nah, di sini kita pakai rumus yang sama yang dimana sama dengan 2.000 dikalikan dengan 20.000. Sorry. Nah, di sini artinya 40 juta, yang mana otomatis, di mana persediaan kita tuh bertambah. Jadi kita harus tuliskan kembali kuantitas yang sebelumnya, agar kita tahu secara terperinci kuantitas kita tuh berapa banyak. Nah, di sini setelah kita, nah di sini kita tinggal tuliskan aja. Nah, setelah itu kita tuliskan kembali kuantitas kita berapa dari pembelian kita. Nah, di sini kita tinggal kalikan. Nah, 40 juta sama kan. Nah, setelah itu pada tanggal 8 Juni kita ada membeli lagi, maka pembelian sebanyak 200 dengan harga 25.000. Nah, kita akan pakai harga yang sesuai dengan pembelian kita. Lalu kita tinggal copy ini, enter. Nah, langsung berubah kan pengkaliannya. Nah, setelah itu
otomatis karena kita melakukan pembelian lagi berarti persediaan kita bertambah dong. Tapi kita tuliskan lagi awal persediaan kita di awal itu berapa. Nah, gini aja nanti langsung ini berubah dengan 2000. Nah, langsung berubah kan. Nah, di sini berarti persediaan kita tuh ada 200 karena persediaan kita bertambah karena kita membeli lagi. Nah, di sini berarti persediaan kita sekarang ada 500, kuantitasnya ada 2000 dan 200. Selanjutnya pada tanggal 10 Juni. Nah, 10 Juli 2025 ini kita melakukan penjualan. Jadi kalau penjualan itu kan tadi masuknya di HPP yang dimana kita menjual sebanyak sebanyak 800. Nah, kita lihat persediaan kita tuh di harga 40.000 tuh ada 500. Berarti kita tuliskan aja 500. Nah, 500 kita kan melakukan pembelian penjualan 800, tapi kita akan menjual secara habis yaitu 500 dengan harga 40.000 dan sisanya berarti 800 dikurangi 500. 500 itu 300 dengan harga 20.000. Jadi 500 dengan harga 40.000. Nah, di sini kita tinggal copy aja, ya, langsung harganya berubah. Lalu kita akan melakukan pencetan lagi sama dengan di sini ada 800 karena kita mau beli 800 kita kurangin dengan 500 dari persediaan. Nah, di sini kan sudah terjadi pengurangan 300 jadi kan dijumlahkan sama saja 800 tapi kita akan menggunakan dengan harga 20.000 dan kita akan jualnya dengan jumlahnya kita tinggal tuliskan aja. Nah, 320.000 dengan yang mana jumlahnya adalah 6 juta. Nah, setelah itu kita juga akan melakukan pencatatan lagi persediaan kita sisa berapa kan ini 500 yang harga 40.000 ini udah habis. Nah sekarang kita akan mengurangi 2.000 dikurangi dengan yang tadi sudah dibeli dengan harga dengan jumlah 300. Nah sisa 1.700 dengan harga sama yaitu 20.000. Nah di sini kita kembalikan tulis persediaannya lagi. Setelah itu 15 Juni 2025 yang dimana dilakukan pembelian juga dilakukan pembelian persediaan kita 400 berarti bertambah sama dengan 400 dan juga biaya per unitnya tuh 38.000 kita kalikan 15.200.000. Setelah itu kita catat persediaan kita kembali, di mana karena ini pembelian berarti persediaan kita akan tetap sama dan tidak berubah. Nah, di sini setelah itu kita catat masukkan pembelian kita menjadi persediaan. Nah, selanjutnya pada tanggal 20 Juni, nah di sini 20 Juni 2025 kita melakukan penjualan. Jadi, karena kita melakukan penjualan masuk di HPP yang mana kita menjual sebanyak 600. Nah, karena 600 ini kita lihat persediaan kita tuh 1.700 di harga 20.000 berarti masih ada. Sama dengan 600. Nah, harganya dengan harga apa? Harga persediaan yang kita punya, harga 20.000. Copy paste aja sekalinya langsung berubahkan pengaliannya. Nah, 620.000 1.012 juta. Nah, berarti persediaan kita berkurang dong dari harga dari 1.700 dikurangin dengan 600 yang dimana kita menjual. Nah, persediaan kita 1.100, sisa 1.100, lalu harganya akan tetap sama 20.000. Kembali menuliskan yang lain. Nah, setelah kita melakukan pencatatan ini, kita akan menjual lagi pada tanggal 25 Juni 2025 yang dimana masuk di HPP kita menjual sebanyak 1.200. Nah, kita lihat nih 1.200 ini kita punya nggak? Nah, di sini persediaan kita dengan harga 20.000 tuh cuma 1.100. Nah, ya udah kalau gitu 1.100 ini pakai kita pakai dengan harga 20.000. Nah, jumlahnya tuh dengan harga ini. Nah, setelah itu kita lihat kan kita mau belikan kita jualin 1.200 jadi 1.200 dikurangin 1.100. 1.200 dikurangin dengan 1.200. Nah, setelah itu eh, harganya berapa? Harganya kita pakai dengan harga 25.000. Nah, setelah itu kita lihat, nah di sini kan 1.100 ini udah habis kan. Berarti kita kurangin dari persediaan 200 dikurangin dengan 100 karena kita sudah jual 100-nya harganya tetap sama 25.000. Nah, di sini 400% itu masih ada ya. Nah, dalam sifat perpetual ini kita akan menjumlahkan. Kita akan menjumlahkannya, bentar dulu. Setelah itu kita akan melakukan penjumlahan di HPP-nya. Di sini kita akan menjumlahkan HPP-nya berapa. Terus dulu HPP. Nah, penjumlahannya tuh kita jumlahkan aja pakai sum. Pengen tahu nih penjualan kita tuh hasilnya berapa. Kita langsung aja ini dari general kita ubah. Nah, di sini setelah itu kita ingin tahu sisa kuantitas kita tuh berapa sih? Sisanya berapa? Nah, kita tinggal jumlahkan aja. Kita tinggal jumlahkan dari kuantitas kita 100 dijumlahkan dengan 400. Nah, setelah itu kita berarti kita tahu nih eh, dari 400 itu eh, dari 500 itu masih general aja kuantitas 500 ini kita tahu harganya itu kita jumlahkan berapa. Nah, jadi saya tuliskan ini jadi persediaan akhir kita. Di mana kita kasih
bold aja. Nah, kita kasih garis-garis terlebih dahulu ya. Kita rapikan. Nah, di sini kita juga kasih garis. Nah, kita kasih warna. Nah, jadi HPP kita tuh ada 82.500.000 dan persediaan akhir kita tuh ada 17.700.000 yang dimana kuantitasnya sisa 500. Itu kita akan rapihin dan kita kasih garis, sorry. Nah, di sini kita sudah rapikan. Setelah itu kita keluarkan. Nah, di sini kan sudah kelihatan kan. Nah, HPP persediaan akhir kita. Nah, setelah kita mengetahui HPP dan persediaan akhirnya, kita akan mengetahui juga laba bruto dari total penjualan kita yang dimana kita tuh tulis laba bruto. Nah, laba bruto itu rumusnya total penjualan dikurangi dengan HPP, yang dimana kita harus menotalkannya dulu. Total penjualan kita itu berapa sih? Nah, di sini total penjualan kita itu kita tulis di sini aja total penjualan. Nah, total penjualan tuh dimana kita akan menjumlahkan semua yang kita telah. Nah, di sini kita akan menjumlahkan semuanya yang kita jual. Nah, harganya kita pakai harga apa? Nah, harga jual yang kita sudah buat ini, harga jual yang ada di sini. Nah, tapi kan di sini kan kita belum kaliin kan totalnya itu berapa. Jadi kita kembali kita pakai eh, pertotalan aja, total. Terus kita kalikan sama dengan 1.000 dikali 40.000. Kalikan. Nah, kita jumlahkan juga totalnya kita punya berapa sih. Nah, setelah itu, sorry, kita rapikan. Kita kasih warna juga. Nah, nah setelah itu kita masukkan ini total penjualannya. Kan kita mau tahu total penjualannya ini berapa. Nah, dari mana? Dari sini. Sama dengan kita lihat sama dengan kita lihat ini kan kita menjual. Nah, ditotalkan ditambah dengan penjualan ini 120 juta, ditambah dengan penjualan lagi 54 juta dengan 84 juta. Nah, jadi kita tahu total penjualan kita tuh berapa. Si garis, terus kita kasih warna. Nah, dengan ini kita tahu nih laba bruto kita tuh berapa, dari mana? Dari total penjualan ini kita kurangin dengan HPP yang kita punya. Nah, berarti kita untung karena total penjualan kita 308 juta, kita kurangin dengan HPP yang kita punya tuh jadi menjadi 225 juta. Setelah itu kita akan membuat average perpetual. Nah, dalam average perpetual ini sama aja ada pembelian, tanggal, HPP, persediaan. Jadi kita tinggal copy aja yang ada di sini. Nah, di sini kita ganti jadi average perpetual. Nah, average perpetual juga nih tanggalnya sama 1 Juni 2025. Yang dimana kita punya kuantitas sebanyak 1.000 dengan harga 40.000 sama. Tinggal tekan ini. Biaya per unitnya sama 40.000. Nah, jumlahnya kita tinggal pakai rumus yang sama juga. Kita tinggal kalikan kuantitas kita 1.000 dikali dengan biaya per unitnya 40.000. Nah, setelah itu pada tanggal 2 Juni, nah pada tanggal 2 Juni 2025 kan ada penjualan di mana jualnya 500. Nah, kalau jualnya 500 kita tulis di HPP. Nah, di sini harganya tuh kita harus cari tahu harganya tuh berapa. Nah, harganya tuh kita pakai dengan harga yang sama, 40.000 dari presiden kita. Nah, jumlahnya kita pakai rumus yang sama, kita kalikan. Nah, setelah kita kalikan, kita catat kembali dari yang kita punya. Jadi, kuantitas kita berarti kan karena sudah terjadi penjualan, berarti kita persen kita berkurang, di mana 1.000 dikurangin dengan 500. Nah, biaya per unitnya sama, 40.000. Kita tinggal. Nah, setelah itu, kita tuh melakukan pencatatan lagi. Nah, setelah itu pada tanggal 5 Juni. Nah, pada tanggal 5 Juni 2025 kita melakukan pembelian 2.000 dengan harga 20.000. Nah, harga 50.000 ini kita masukin di pembelian. Kuantitasnya 2.000, pembeliannya 20.000, jumlahnya kita kalikan aja 2.000 dikaliin dengan 20.000. Nah, setelah itu karena kita sudah kalikan, kita jadi kalau di average per itu kita jumlahkan persediaan kita. Jadi dari pembelian yang kita 2.000, kita jumlahkan dengan persediaan yang kita punya. Persediaan kita kan 500, kita jumlahkan dengan pembelian kita 2.000. Lalu untuk harganya gimana? Nah, di sini kita lakukan pembagian dari mana? Dari harga jumlahnya. Nah, di mana harga jumlahnya kita harus tahu nih, harga jumlahnya berapa. Nah,
Harga jumlahnya itu kita jumlahkan dari harga 20 juta yang udah kita punya, kita tambahkan dengan harga 40 juta. Nah, di sini 90 juta kan. Nah, biaya per unitnya berarti 60 juta 60 juta dibagi dengan 2.500. Nah, di sini harga rata-ratanya 24.000. Nah, kita lihat soal selanjutnya, tanggal 8 Juni. Kita melakukan pembelian lagi. Nah, pada tanggal 8 Juni kita melakukan pembelian sebanyak 200 dengan harga 25.000. Kita tinggal tuliskan aja. Nah, di sini persediaan kita berarti kan bertambah dari persediaan kita 2.500 ditambah dengan 200. Setelah itu, berarti totalan jumlah persediaan kita juga bertambah dari harga 60 juta ini kita tambah dengan 5 juta. Nah, berarti persediaannya itu kita bagi dari harga dari 65 juta kita bagi dengan 2.700. Nah, di sini untuk penjual persediaan kita. Selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2025. Nah, 10 Juni ini kita melakukan penjualan. Penjualan kita berapa? 800. Nah, kalau kita jual, kita pakai harga yang kita sudah gunakan di persediaan. Kita pakai harga yang terakhir pencatatan. Di sini kita tinggal kalikan saja. Nah, sini harganya. Setelah itu, berarti persediaan kita kan berkurang karena kita melakukan penjualan. Jadi, kalau di HP, kalau di effort perpetual kita langsung aja tulis 800. Nggak perlu kita bagi karena ini selalu terupdate persediaan kita sisa terakhir berapa. Jadi, di sini karena harganya kita kurangin persediaan kita dari 2.700 dikurangin dengan 800. Nah, di sini effort perpetual kita berarti eh, biaya per unitnya tuh sama. Sama. Nah, setelah itu harganya itu berapa? Berarti kita kalikan sama dengan 1.900 kita kalikan dengan 24.000. Nah, setelah itu kita udah mengetahui totalannya. Selanjutnya ada tanggal 15 Juni 2025. Ini 15 Juni 2025 kita melakukan pembelian sebanyak 400 dengan harga 38.000. Ini kita pakai aja dong. Kita copy pakai aja. Nah, setelah itu kita tahu harganya. Nah, karena melakukan pembelian berarti kuantitas kita tuh bersambah di persediaan. Berarti kita tambah aja 1.900 ditambah dengan 400. Setelah itu harga 45 juta ini berubah karena jumlahnya ini 45 juta persediaannya itu kita tambah dengan jumlah yang ada di pembelian. Nah, sebanyak 60 juta. Setelah itu biaya per unitnya kita bagi lagi kembali dengan cara 60 juta kita bagi dengan 2.300 yang kita punya persediaan. Ini sudah terupdate. Selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2025. Di sini kita melakukan penjualan sebanyak 600 yang dimana masuk di HPP 600 dengan harga yang terakhir kita update. Oke aja, enter. Nah, dimana persen kita berarti berkurang 2.300 kita kurangi dengan 600, tapi harganya tetap sama. Tinggal kalikan aja dari 1.700 dikalikan dengan 26.000 ini. Selanjutnya pada tanggal 25 Juni. Nah, untuk 25 Juni ini kita akan penjualan sebanyak 1.200. Nah, harganya kita pakai harga yang ada di persediaan terakhir. Nah, ini kita tinggal kalikan. Nah, kita kurangin ini persediaan kita mau tahu kan sisa kita berapa. 1.700 dikurangin 1.200 dengan harga yang sama. Lalu kita kalikan kembali. Ini kan kita sudah melakukan perkalian. Tinggal turunkan aja. Jadi sisanya tuh sisa 13 juta. Nah, di sini setelah itu, untuk kita mengetahui kembali, kita akan membuat HPP-nya. HPP-nya tuh kita jumlahkan semuanya pakai rumsum. Nah, di sini kan masih mineral kan. Kita jumlahkan juga. Nah, sisa persediaan kita tuh 500. Dan kita tuh, nah jadi HPP kita tuh ada 86.952.013 rupiah. Nanti kita kasih warna, kita kasih garis, dan kita kasih bold. Sebelum itu kita kembali kasih garis terlebih dahulu, seperti yang tadi. Nah, kita sudah kasih garis. Di sini kita juga akan mencari laba brutonya. Nah, kerja rumusnya, jadi kita copy aja yang ada di sini. Nah, tapi yang beda tuh total penjualan, yang beda tuh HPP-nya. Dan di mana total penjualannya tuh 308 juta dikurangi dengan HPP yang kita miliki ini. Nah, nah berikut, jadi VIVA perpetual dan average perpetual itu memang berbeda dalam HPP dan persediaan akhirnya karena kita pakai rata-rata. Nah, berikut cara membuat VIVA perpetual dan average perpetual dari Excel dan rumus-rumusnya. Semoga dapat dipahami. Nah, selanjutnya itu ada penyusutan. Nah, di mana
Dalam simulasi penyusutan ini, saya akan membuat tiga tabel, yaitu ada metode penyusutan garis lurus secara parsial, dan juga ada metode penyusutan saldo menurun berganda, dan metode unit aktivitas, yang dimana, kenapa saya bilang garis lurus parsial, karena di dalam informasi ini, dimana Anas membeli mesin cuci pada tanggal 1 Oktober seharga 22 juta dengan umur ekonomis 5 tahun dan nilai residunya 1.500.000. Nah, rinciannya juga ada tahun-tahunnya dan juga aktivitasnya. Jadi, aktivitas penggunaan mesin cuci selama 5 tahun, yang dimana selama 1 tahun 2021 itu dia memakai aktivitas 200 kilo pakaian, dan dimana dalam metode garis lurus parsial tuh karena kalau misalnya garis lurus aja itu biasanya dimulai dari 1 Januari yang dimana itu dalam kurun waktu 1 tahun. Tapi karena kita mulai dari 1 Oktober berarti kita ada penghitungan nanti tahun parsialnya yang nanti kita akan lihat setelahnya. Yang dimana kalau metode penyusunan garis lurus parsial itu merupakan jumlah penyusutan yang sama tiap periode tapi karena parsial itu jadi nggak sama. Nah, kalau misalnya metode penyusutan aktivitas itu dimana kita menghitung penyusutan berdasarkan tingkat penggunaan aset yang kita punya. Setelah itu, kita juga menghitung dari metode penyusutan saldo menurun berganda yang dimana penyusutan itu lebih besar dari awal umur asetnya. Jadi nanti ada kita lihat ya. Nah, di sini saya akan membuat tabelnya. Nah, di mana kalau kita tulis dulu tanggalnya, di mana kita tulis 1 Oktober. Setelah itu, kita akan membuat tabelnya. Kita namakan garis lurus parsial. Kita kasih spasi, kita kasih space. Setelah itu, dalam garis lurus parsial itu ada tahun. Di dalam tabelnya itu ada tahun, biaya yang dapat disusutkan itu berapa. Nah, di sini kita juga akan mencari biaya yang disusutkannya. Setelah itu ada juga tarif atau rate itu maupun parsialnya. Nah, di sini ada beban penyusutan. Setelah beban penyusutan ada akumulasi penyusutan, dan juga ada nilai buku akhirnya. Kita kasih lebar dulu, naik sedikit. Setelah itu kita kasih mars ya. Nah, setelah itu kita kasih warna biar tidak monoton, yang dimana kita kasih bold juga judul. Nah, setelah itu, karena kita kan tahunnya kita udah tahu nih, tahunnya ada 2021 sampai 2025. Nah, kita juga pengen tahu nih, biaya yang dapat disusutkannya itu gimana. Nah, sebelum itu, kita juga harus tuliskan terlebih dahulu apa aja kita butuhkan untuk membuat garis lurus parsial dalam tabel. Nah, di sini kita akan membutuhkan nilai buku. Nah, dalam nilai buku tersendiri, kita ambil dari harganya ini. Dan di mana harganya ini kan 22 juta. Jadi nilai buku awalnya itu 22 juta. Nah, di sini, setelah itu kita akan cari nilai residunya juga. Jadi, dalam pembuatan pembuatan tabel nanti kita akan membutuhkan nilai residu yang dimana nilai residu itu kita dapatkan tersendiri dari pengurangan nantinya. Nah, di sini nilai residunya kan sudah disebutkan 1.500. Nah, di sini setelah nilai residu kita tulis juga umur ekonomisnya berapa. Nah, setelah kita mengetahui umur ekonomisnya kan 5 tahun. Setelah itu kita ingin tahu biaya yang dapat disudutkannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang biaya yang dapat disudutkan. Jadi biaya yang dapat disudutkannya itu dari nilai buku dikurangi nilai residu yang dimana 22 juta ini dikurangi dengan 15 juta. Nah, di sini. Nah, setelah itu kita juga membutuhkan tarif atau rate kan di tabel ini butuh tarif. Nah, di tarif atau rate ini kita tahunya dari mana? Nah, tarif atau rate ini kita tuh tahunya dari 100% dibagi dengan 5 tahun umur ekonomisnya. Jadi kita bagi sama dengan 100% kita bagi dengan umur ekonomisnya itu 5 tahun. Nah, setelah itu dari ini kita kasih rumusnya juga biar biar dapat dimengerti. Dikurangi nilai residu. Setelah itu 100% dibagi 5 tahun. Ini dibagi umur ekonomis. Nah, setelah itu kita membutuhkan apa lagi? Nah, kita tuliskan lagi informasinya, kita melakukan pembelian pada tanggal 1 Oktober. Dan nah, di sini sudah kita kasih lebar dikit. Di sini kita kasih rupiah dulu. Nah, ini juga belum. Kita kasih rupiah. Nah, udah kan? Nah, setelah itu kita akan membuat garis lurus parsial. Nah, di sini kan kita tuh belinya tanggal 1 Oktober. Berarti tahunnya tuh memang 2021, tapi karena kita beli 1 Oktober berarti penghitungannya tuh dari Oktober yang kita beli. Jadi Oktober, November, Desember. Karena kita pakainya tuh untuk kurun waktu kita sebenarnya kalau ini tuh kita pakainya tahunnya tuh dalam kurun waktu 1 tahun. Tapi karena kita belinya dari Oktober berarti penghitungannya dari 2000 dari Oktober, November, Desember yang dimana tertulis kasih informasi. Nah, tahun yang lainnya tuh sama. Nah, kita copy aja biar gampang. Nah, ini kita kasih novil. Nah, selanjutnya tuh kita kasih 2026 yang dimana karena kita udah pakai karena ini tuh harus kurun waktu 1 tahun. Jadi karena kita udah pakai tahun 2 sampai 2021 sampai 2025, tapi kan 2021 kita cuma pakai kan Oktober sampai Desember. Jadi kita pakai terus 2026. Nah, tapi untuk kurun waktu kan Januari sampai September. Jadi kalau dilihat kan ini selama 1 tahun di sini, Oktober sampai Desember dan Januari sampai September. Selanjutnya biaya yang dapat disusutkan. Nah, biaya yang dapat disusutkannya ini seperti yang tadi kita telah tuliskan, ini ada di sini 20.500 dari nilai buku dikurangi nilai residu. Nah, di sini kita kasih string agar tidak berubah. Nah, ini tarifnya itu berapa? Nah, tarifnya itu pasti sama. Jadi tarifnya itu rate itu sama.
Jadi tarifnya itu kita pakai yang ini 0,2, tapi kita kasih string juga agar tidak berubah. Setelah itu tahun parsialnya itu berapa? Nah, tahun parsialnya itu tentu berbeda. Nah, tahun kalau 2022 sampai 2025 itu tentu pasti 1 tahun. Tapi karena ini kita pakai cuma Oktober sampai Desember, berarti kita pakai rumus sama dengan kita bagi, karena Oktober sampai Desember kita lihat nih, Oktober, November, Desember. Berarti pemakaian kita selama 3 bulan. Kita bagi nih 3 per 12. Kenapa per 12? Karena dalam 1 tahun ada 12 bulan. Nah, untuk tahun lainnya tuh ada 2022 sampai 2025 tuh selama 1 tahun. Karena kan kita pemakaian selama 1 tahun. Terus disebutkan jadi selama 5 tahun. Nah, sisanya itu Januari sampai September itu di tahun 2026, di mana kita pakai tuh, kita tentu hitung kembali berapa bulan yang kita pakai. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, selama 9 bulan. Nah, kita pakai 9 per 12. Jadi 0,75. Nah, kan kalau dilihat 9 tambah ikan sama tambah dengan 12 sama dengan 1 tahun. Nah, di sini setelah itu beban penyusutannya. Nah, beban penyusutannya itu berapa? Nah, kita tahu dari mana? Kita kalikan dari biaya yang dapat disusutkan dengan tarif dan tahun persial. Kita pakai rumus sama dengan biaya yang dapat disusutkan dikalikan dengan tarif dikalikan dengan tahun parsial. Nah, setelah itu 1.025.000. Nah, setelah itu kita mau tahu nih akumulasi penyusutannya itu dari mana. Nah, di mana akumulasi penyusutannya itu dari sini, beban penyusutannya. Yang kita kasih string juga. Nah, nilai buku akhirnya itu dari mana sih? Nah, nilai buku akhirnya itu di mana kita tahu itu dari nilai buku dikurangin akumulasi penyusutan. Nah, di sini saya kasih informasi. Nah, nilai buku dikurangin akumulasi penyusutan. Nah, rumusnya nilai buku awal kita berapa? Nah, tadi kan sudah ada nilai buku kita 22 juta, dikurangin akumulasi penyusutan kita 125.000. Nah, ini kita kasih string karena rumus nilai buku akhir itu pasti sama untuk ke bawahnya untuk tahun-tahun selanjutnya. Pasti dikurangin dengan nilai buku awal, tapi yang berbeda itu di akumulasi penyusutan aja. Nah, di sini kita sudah ketahui. Setelah itu, kita akan mengetahui dari 2022, di mana, nah, dalam garis parsial itu biaya yang dapat disusutkannya dari tahun 2021 dan 2026 itu pasti sama. Jadi kita tinggal copy aja ke bawah, karena biayanya itu pasti sama. Nah, untuk tarifnya juga itu pasti sama, untuk selama dalam itu 5 tahun itu pasti sama tarifnya, karena kita pakai dalam waktu 5 tahun. Nah, untuk tahun parsialnya itu ini yang berbeda, karena kan di sini tahun parsialnya 0,25. Nah, tahun parsial sekarang 1 juta. Nah, di mana kita tinggal copy aja nih, kita kalikan. Nah, tahun parsialnya sebanyak 4.100.000. Karena dari mana? Kita tahu, nah kita kalikan dari 20.500 dikalikan 0,2 dikalikan dengan tahun persennya 1 juta. Nah, akumulasi penyusutan tersendiri itu beda. Nah, dari mana? Akumulasi penyusutannya itu ditambah dari akumulasi penyusutan awal ditambah dengan beban penyusutannya, yaitu, nah di sini kita akan tahu berapa. Nah, di sini 5.125. Nah, nilai buku akhirnya rumusnya sama. Nilai buku awal dikurangi akumulasi penyusutan kita, tapi yang 5.125.000. Nah, setelah itu untuk 2023 tetap sama karena tahun biaya dapat disusutkan dan tarif dan tahun persen itu sama. Jadi beban penyusutan itu pasti sama. Nah, yang berbeda nanti tuh di 2026 ini. Yang dimana akumulasi penyusutan juga sama ditambahkan juga. Nah, akumulasi penyusutannya juga sama ditambahkan ini sama. Setelah itu nilai buku akhirnya itu sama, tambahkan nilai buku kita kurangin nilai buku awal yang akumulasi penyusutan yang sudah ada. Ini juga sama, kita kurangin dengan ini. Nah, ini karena kita memakai rumus jadi lebih mudah. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui beban penyusutan untuk tahun 2026. Nah, seperti rumus yang tadi kita kalikan aja. Ini 20.500.000 dikalikan dengan tarifnya dikalikan dengan tahun parsialnya. Nah, tahun parsialnya itu biar beda pastinya. Tapi kalau ditotalkan itu pasti sama. 1.025.000 ditambah 3.075.000 itu sama. Nah, akumulasi penyusutan juga berbeda. Dari mana? Nah, kita tahu nih dari mana sih akumulasi penyusutannya. Nah, kita tahu dari penambahan juga. Jadi jadi tetap copy aja yang di atas. Nah, langsung berubah. Jadi penambahannya tuh dari akumulasi penyusutan di atas ditambahin dengan beban penyusutan terakhir. Nah, hasilnya 20.500 yang dimana ini sudah sesuai dengan biaya yang dapat disusutkan sebanyak 20.500. Untuk kita melihat garis lurus persalinan kita itu benar atau enggak, kita lihat dari biaya yang dapat disusutkan itu di awal sama dengan akumulasi penyusutan di akhir. Di mana nilai buku akhirnya itu rumusnya itu sama saja dengan nilai buku dikurangi akumulasi penyusutan terakhir. Nah, di sini kita lihat nilai buku akhirnya itu 1.500 yang dimana ini sudah sama dengan nilai residunya. Jadi apa yang kita kerjakan ini sudah tepat. Nah, tinggal kita kasih tabel aja. Nah, di sini kita akan menuliskan pada tanggal 1 Oktober kembali. Nah, tinggal, sorry. Nah, di sini kita akan tuliskan 1 Oktober kembali. Nah, di sini sendiri, kalau unit aktivitas itu kita kan akan membuat unit aktivitas. Kita tulis dulu unit aktivitas. Nah, di mana unit aktivitas itu berbeda. Di sini tetap ada tahun. Nah, unit aktivitas. Nah, di sini yang berbeda. Ini tulisnya unit aktivitas yang kita punya. Nah, kita kasih dalam kurung KG. Nah, tarifnya tuh, nah di sini nggak pakai tarif, tapi di sini pakai biaya per unit. Nah, biaya per unitnya itu dari yang kita sudah tulis di atas. Nah, selanjutnya ada beban penyusutan. Nah, selanjutnya di sini tetap sama seperti garis lurus parsial, ada akumulasi penyusutan juga, dan juga ada nilai buku akhir. Nah, kita kecilin. Nah, setelah itu gambar saja yang ini. Nah,
Nah, di sini kita kasih tabel dan kita warnain. Kita sebut juga. Lalu di sini tahunnya dengan unit aktivitasnya itu sama. Jadi kita ambil dari sini. Kita tinggal copy aja karena tahun dan unit aktivitasnya ini akan kepake jadi akan sama. Nah, di sini kan warnanya beda. Kita kasih no fill aja, kasih no border. Nah, setelah itu biaya per unitnya kita tahu dari biaya per unitnya itu kita akan mencari. Setelah itu di sini ya dalam unit aktivitas itu kita akan tahu totalannya dulu. Kita akan mentotalkan terlebih dahulu. Total unitnya kita akan totalkan. Oh, kenapa nggak bisa ditotalkan? Karena itu ada KG-nya. Jadi di KG-nya kita kasih di sini KG, 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 KG. Jadi ini kita hapus aja KG-nya. Lalu kita kasih warna. Nah, setelah itu kita totalkan jadi sama dengan sum. Nah, ini kan bisa kasih ini di tabel. Nah, di sini kita akan mencari nih biaya per unit, beban penyusutan, akumulasi penyusutan, dan juga nilai buku akhirnya berapa sih. Kita sendiri kita kan belum tahu nih biaya per unitnya berapa. Nah, kita tambahkan nih di sini biaya biaya per unit. Nah, biaya per unit itu tahu dari mana? Nah, tahunya itu dari biaya yang dapat disusutkan. Nah, dari biaya yang dapat disusutkan dikurangi dengan total aktivitasnya. Bukan dikurangin, tetapi dibagi dengan total aktivitasnya. Setelah itu, kita bikin rumusnya sama dengan biaya dapat susunnya 20.500 dibagi dengan 2.200. Nah, hasilnya itu 9.318 biaya per unitnya. Nah, di sini kita akan kasih biaya per unitnya itu sama dengan itu tabelnya. Nah, berarti kalau biaya per unit itu berarti biaya per unit itu akan sama. Jadi tiap tiap kilo itu akan sama dari 2.100 sampai 2025 itu pasti sama. Nah, ini kenapa RP-nya kayak gini? Karena kita nggak tulis string. Nah, kita kasih string agar semuanya berubah. Nah, ini kan sudah dikasih string, maka nih semuanya sama. Nah, beban penyusutannya itu tahu dari mana? Nah, kita lihat ini. Kita kalikan dari 200 kilo dikalikan 9.318 rupiah. Jadi sama dengan, kenapa kita tulis ini kilo? Nah, kita hapus aja nih kilonya, karena di atas tuh udah ada kilo. Biar nanti dalam perkaliannya itu lebih mudah dan tidak terjadi error. Nah, setelah ini kita kalikan kan sama dengan 200, kita kalikan dengan 9.000. Nah, beban penyusutannya ini kita udah tahu nih. Karena kita udah kalikan, kita udah kalikan, lalu kita akumulasi penyusutan itu berapa? Nah, akumulasi itu sama dengan beban penyusutan, karena ini merupakan awal, jadi tidak ada penambahan. Nah, kita kasih. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai buku akhirnya. Seperti rumus tadi, nilai buku akhirnya itu nilai buku awal dikurangin dengan akumulasi penyusutan. Nah, kita kasih string nilai buku awalnya. Nah, setelah itu beban penyusunannya itu kita lanjutkan dengan kita teruskan aja sampai ke bawah. Jadi ini pasti sama semua karena kita sudah kalikan nih kalinya. Jadi kalinya sama. Setelah kita sudah mengkalikan akumulasi penyusunannya itu kita sama juga, tapi perbedaannya itu ini kita tambah karena sudah ada akumulasi penyusunan di awal. Kita ditambah dengan beban penyusunan yang kita punya tahun 2002. Nah, karena kita tambah, kita teruskan aja sampai akhir. Nah, karena kita rumusnya itu pasti sama. Nah, kita lihat ini benar kan 20.500 di akumulasi penyusutannya. Nah, untuk nilai buku akhir juga rumusnya sama ke bawah karena kita udah kasih string. Jadi, nah di sini kan kita belum kasih string kan, makanya ini berbeda-beda. Nah, caranya kita harus kasih string biar sama. Kita kurangin sama di nilai buku awal. Nah, ini kita kasih string, untuk ke bawah juga kita kasih string. Nah, di sini kan ada perbedaannya. Nah, di sini sudah sama nih akumulasi penyusutan nilai buku akhirnya. Berarti unit aktivitas yang kita buat itu sudah benar. Nah, setelah itu kita akan membuat Nah, di sini kita akan membuat selanjutnya ada metode penyusutan tuh metode eh, penyusutan yang dimana namanya itu saldo menurut berganda. Nah, di sini kita tulis dulu. Setelah itu kita kasih tahun, nilai buku awal. Setelah itu ada tarifnya. Jadi kalau di saldo menurut berganda itu ada tarifnya, ada tahun parsialnya, hmm, dan juga ada beban penyusutan. Jadi ini sama aja seperti yang ada di garis lurus, tapi perbedaannya tuh dari berganda. Kalau berganda itu berarti tarif atau rate-nya itu dikalikan dua. Jadi beban penyusutan, akumulasi penyusutan, nilai buku akhir. Nah, ini sama aja kan. Kita merge dulu. Nah, ini kita turunkan.
Nah, setelah itu kan kita mau saldo menurut berganda, ini kita mau tahu tarifnya itu berapa sih. Nah, tarifnya itu yang berbeda. Di mana kalau tarif di saldo menurut berganda itu tarifnya itu eh, 100% dibagi dibagi dengan 5, tetapi kita kali 2. Nah, karena setelah itu kita kali dua berarti eh, di sini sama dengan kita kasih lihat ya, 100% kita bagi 100%, kita bagi 5, umur ekonomisnya sama seperti yang tadi, tapi ini kita kalikan 2. Jadi tarif otomatis itu berkelipat berkelipat ganda. Nah, di sini kita kasih tahunnya itu bakal sama dengan yang ada di garis lurus parsial. Karena kita copy paste aja tahunnya, karena itu pasti sama. Karena sebenarnya saldo benar-benar itu sama, cuman yang berbeda itu dari tarifnya aja. Scroll border, terus nilai buku awalnya itu berapa? Nah, di sini yang berbeda juga ada nilai buku awalnya. Nah, kita akan tuliskan nih nilai buku awal kita tuh berapa. Nah, nilai buku awal kita itu yang tadi 22 juta. Nah, di sini setelah itu kita tahu dari mana tarifnya itu dari yang tadi kita sudah buat. Di mana ini. Nah, di sini kita kasih string aja. Nah, setelah itu tahun parsialnya itu berapa? Nah, tahun parsialnya sama seperti yang tadi, 3/12, yang dimana Oktober sampai Desember kan berada 3 bulan, berarti sama dengan 3 dibagi 12. Setelah itu beban penyusutannya itu kita tahunya itu dari mana sih? Nah, dari perkalian ini. Nah, dari 22 juta dikalikan dengan tarif, dikalikan dengan tahun parsialnya. Nah, sebanyak 2.200.000. Setelah itu, akumulasi penyusutannya itu tidak ada di awal, jadi tetap sama dengan beban penyusutannya. Nah, nilai buku akhirnya itu kita mau tahu nih dari mana. Nah, dari mana sih nilai buku akhirnya? Dari kita nilai buku awal kita, yang dimana nilai buku awalnya kan 22 juta. Dikurangi, nah, dikurangi dengan akumulasi penyusunannya 2.200.000. Nah, ini kita kasih string. Biar, karena pasti itu nilai buku awal kita kurangin, jadi tidak ada perubahan. Jadi, untuk kita mengetahui nilai buku awal itu, jadi nilai buku akhir yang ada di tahun 2021 itu berada di nilai buku awal yang ada di tahun 2022. Seperti ini. Nah, untuk tarifnya itu sama 0,4. Nah, di sini yang beda itu tahun parsialnya itu 1 tahun. Nah, di sini juga 2026 ini dalam kurun waktu Januari sampai September yang dimana tahun parsialnya itu seperti yang tadi, yaitu ada 9 bulan, yang dimana 9 dibagi 12 sama dengan 0,75. Nah, beban penyusutannya juga rumusnya sama. Di sini akumulasi penyusutannya juga rumusnya sama. Nah, yang beda tuh akumulasi penyusutannya itu rumusnya tuh dari akumulasi penyusutan awal ditambah dengan beban penyusutan yang ada tahun 2022. Banyak 10.120.000. Nah, ini ya buku akhirnya kita tarik aja. Nah, selanjutnya, nah di sini kan kita udah tahu kan. Nah, kita ini karena kita tinggal ini kita tinggal tarik aja. Ini kita tambah. Setelah itu yang ini tuh sama rumusnya karena kita sudah kasih string. Nah, di sini kan kita udah tahu nih eh ada buku awal, beban penyusutan, akumulasi penyusutan, nilai buku akhir secara cepat juga. Nah, setelah itu kita akan tahu lebih lanjut tahun 2026 itu saldo menurun berjalan itu gimana sih. Nah, perbedaannya tuh ada di di beban penyusutan dan akumulasi penyusutan dan nilai buku akhirnya. Nah, kalau misalnya kita tulis ini sama seperti yang tadi, maka nih kalau misalnya tulis yang sama, kita kan tinggal tarik aja nih. Nah, jadinya tuh seperti ini. Loh, kenapa akumulasi penyusutan dan nilai buku akhirnya berbeda? Jadi kekurangan saldo menurun berganda itu, kita tuh akumulasi penyusutan dan nilai buku akhirnya itu pasti berbeda. Jadi kita cari itu cara itu yang dimana kita sesuaikan. Nah, cara sesuaikannya itu gimana? Dimana kalau di tahun 2026 ini saldo menurun berganda tidak memakai tahun tarif dan tahun parsial. Nah, nilai buku awalnya juga kita tuh tetap sama, tapi yang berbeda itu dari mana? Yang berbeda itu dari kita pakai rumus yang lain. Dari beban penyusutannya kita cari dari mana? Kita cari dari nilai buku awal 2026. Nah, kita cari dari nilai buku awalnya. Nah, nilai buku awal ini kita kurangin dengan nilai residu yang kita punya. Nah, di sini rumusnya kan nilai buku awal dikurangi nilai residu. Jadi nilai buku awal di 2026 kita kurangin dengan nilai residu di beban penyusutan, jadilah hasilnya akumulasi penyusutannya sebanyak 20.500.000 dan nilai buku akhirnya 1.500.000. Berarti yang kita kerjakan ini sudah benar, dan ingat kalau misalnya saldo menurun berganda itu, kalau misalnya di tahun terakhir tidak sesuai, berarti kita harus menyesuaikannya dengan beban penyusutannya, kita nilai buku awal yang ada di tahun yang mau dihitung itu dikurangi dengan nilai residu. Nah, di sini sudah ada garis lurus spasial, unit aktivitas, dan saldo menurun berganda. Nah, sekian dari penjelasan saya pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata, kalimat. Semoga dapat dimengerti juga. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang penyajian laporan keuangan yang dimana sudah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara penyajian laporan keuangan yang baik sesuai PSAK, di mana saya akan memberikan contoh dari perusahaan yang sesuai dan tidak sesuai dengan PSAK, jadi sudah sesuai atau belum dengan PSAK. Nah, sebelumnya saya juga akan menjelaskan tentang tujuan, ruang lingkup, laporan keuangan itu apa, dan lain-lain. Selamat menonton.
Nah, tujuan dari PSAK itu merupakan General Purpose Financial Statement. Nah, itu tuh merupakan penyajian laporan keuangan secara umum yang di mana di sini kita dapat membandingkan laporan keuangan periode sebelumnya. Jadi periode yang sekarang kita dapat membandingkan dengan periode yang sebelumnya. Setelah itu kita juga dapat membandingkan laporan keuangan dengan entitas lainnya yang di mana itu merupakan entitas lain itu kita bisa membandingkan laporan keuangan kita dengan perusahaan lainnya juga. Nah, pernyataan ini juga mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan yang mana sudah terstruktur laporan keuangannya dan persyaratan minimum mengenai isi laporan keuangan tuh. Jadi based on pernyataan ini. Nah, ruang lingkupnya itu apa saja sih? Nah, ruang lingkupnya itu ada pernyataan ini berlaku dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAK. Jadi pernyataan yang sebelumnya itu harus sesuai dengan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Tetapi, kalau penyusunan dan penyajian laporan keuangan dengan entitas syariah, maka itu tuh berbeda dan tidak berlaku pernyataannya yang dimana karena entitas syariah itu memiliki prinsip syariah dan hukum yang berbeda dari SAK. Nah, sebelum itu kita harus tahu nih laporan keuangan itu apa. Nah, laporan keuangan itu di mana kita dapat menyajikan suatu posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Jadi, penyajian laporan keuangan itu harus terstruktur dan kita dapat mengetahui kinerja suatu keuangan dari perusahaan. Nah, isi laporan keuangan itu ada apa saja? Nah, laporan keuangan itu ada aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban, kontribusi, distribusi kepada pemilik, dan ada arus kas juga. Jadi kita bisa mengetahui itu dengan terstruktur. Nah, tujuannya tuh untuk kita bisa lebih memahami dengan membaca laporan keuangan itu sesuai dengan posisi keuangan, kita dapat mengetahui posisi keuangan itu, kinerja keuangan, dan kita juga dapat mengetahui arus kas dari keuangan. Nah, di sini ada dasar pengambilan keputusan dan bentuk pertanggungjawaban dari pihak manajemen perusahaan. Jadi, kita bisa tahu pertanggungjawaban dari perusahaan itu sesuai tidak dengan PSAK. Nah, di sini ada komponen laporan keuangan. Jadi kita harus tahu juga dalam membuat laporan keuangan tuh komponen apa saja sih yang harus ada. Nah, di sini tuh ada 6, yang dimana laporan posisi keuangan tuh akhir periode, laporan laba rugi komprehensif itu untuk selama periode. Nah, laporan perubahan ekuitas tuh untuk akhir periode saja. Jadi laporan arus kas tuh untuk selama periode juga. Nah, ada juga catatan atas laporan keuangan yang dimana itu tuh berisikan informasi kebijakan akuntansi dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan tuh berada di awal periode. Nah, di sini ada karakteristik umum laporan keuangan yang dimana ini tuh ada 8 yang dimana karakteristik umumnya tuh ada penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap standar akuntansi. Jadi kita tuh harus menyajikan laporan keuangan tuh secara patuh dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Selanjutnya untuk kelangsungan usaha, ini tuh diasumsikan perusahaan tetap beroperasi jika ada risiko yang diungkapkan. Jadi perusahaan itu harus tetap beroperasi, tetapi juga dia harus jujur dan juga jika ada risiko diungkapkan dia harus mengungkapkannya. Nah, di sini ada dasar akrual. Nah, dasar akrual itu di mana transaksi apapun kita harus akui dan harus sudah terjadi. Selanjutnya ada material dan agregasi. Ini tuh merupakan laporan yang disajikan dengan material dengan sifat sudah sesuai dengan sifat material. Selanjutnya ada saling hapus. Nah, saling hapus itu tentang aset dan liabilitas atau pendapatan dan beban tidak boleh saling hapus. Jadi, tidak boleh saling hapus aset liabilitas dan pendapatan beban itu tidak boleh disaling hapus kecuali jika sudah diizinkan oleh PSAK. Nah, frekuensi pelaporannya itu selebihnya disusun dalam jangka waktu 1 tahun. Informasi komparatif, jadi menyajikan informasi itu secara komparatif dengan periode sebelumnya sebagai perbandingan. Selanjutnya ada konsistensi penyajian. Jadi, penyajian itu harus konsisten dan sesuai dengan klasifikasi untuk tiap-tiap periode yang ada. Sini tuh ada contoh laporan keuangan dari perusahaan yang saya ambil itu PT Nippon Indosari Kopindo Tbk dan entitas anaknya. Nah, kita di sini kita akan tahu PT Nippon Indosari Kopindo itu sudah sesuai dengan PSAK belum. Nah, di sini untuk laporan posisi keuangan consolidation-nya itu ada aset lancar, aset tidak lancar. Nah, untuk dalam urutan penyajiannya itu aset lancar diikuti dengan aset tidak lancar yang dimana itu sudah sesuai dengan PSAK. Di sini ada aset lancar dan di sini ada aset tidak lancar. Jadi kalau misalnya aset lancarnya itu di bawah dan aset tidak lancar itu di atas, itu sudah tidak sesuai dengan PHK. Jadi harus dituliskan terlebih dahulu aset lancar, lalu aset tidak lancar. Nah, klasifikasinya itu terpisah, yang dimana aset lancar itu dituliskan tersendiri dan aset tidak lancar itu dituliskan tersendiri juga. Jadi tidak ada penggabungan dari aset ini. Jadi itu sudah sesuai dengan PHK. Selanjutnya tuh aset lancar itu untuk bertujuan untuk perdagangan dan diharapkan dapat direalisasikan dalam siklus operasi yang berlangsung dalam waktu 12 bulan. Jadi diharapkan itu aset lancarnya itu bisa digunakan dalam waktu 12 bulan seperti ada piutang usaha, piutang beban dibayar di muka dan pajak dibayar muka itu biasanya dilakukan untuk 12 bulan. Nah, di sini juga ada kastara kas yang dimana dalam laporan ini sudah ada secara kastara kas, jadi itu sudah sesuai dengan PSAK. Nah, selanjutnya tuh di sini ada liabilitas dan ekuitas dari laporan posisi keuangan consolidation, tapi saya akan membahas terlebih dahulu tentang liabilitas dari laporan keuangan ini, posisi keuangan. Nah, dari PT Nippon Indosari Corporation sendiri telah menuliskan liabilitas jangka pendek yang diikuti dengan liabilitas jangka panjang, yang dimana itu sudah sesuai dengan PSAK, seperti tadi aset lancar dan tidak lancar. Nah, di sini juga liabilitasnya itu harus dituliskan terlebih dahulu liabilitas jangka pendek, lalu dituliskan liabilitas jangka panjang agar sesuai PSAK. Nah, ini sudah sesuai. Selanjutnya ada liabilitas jangka pendek dan juga liabilitas jangka panjang yang terpisah, yang dimana itu sudah sesuai dengan PSAK yang dimana klasifikasinya terpisah. Jadi di sini sudah sesuai ya, liabilitas itu tidak digabung dan juga terpisah. Nah, di sini kita akan mengetahui liabilitas jangka pendek itu
tujuannya itu diperdagangkan dan dalam diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Jadi kan di sini ada utang usaha, utang lain-lain, utang pajak yang biasanya itu harus diselesaikan dalam waktu kurun waktu 12 bulan. Selain itu, liabilitas jangka panjang juga kita bisa ketahui dari pinjaman bank yang jangka panjang, liabilitas pajak tangguhan. Nah, ini tuh biasanya diselesaikan dalam waktu setelah periode pelaporan itu selesaikan dalam waktu 12 bulan dan tidak diselesaikan dalam waktu 12 bulan. Jadi dalam kurun waktu sekitar lebih dari 12 bulan. Nah, selanjutnya laporan posisi keuangan lanjutannya. Nah, di sini kita mengetahui ada liabilitas dan ekuitas. Jadi liabilitas itu diikuti dengan ekuitas. Jadi urutan penyajian itu sudah sesuai. Jadi tidak bisa ekuitas terlebih dahulu, lalu liabilitas itu tidak bisa. Dan di sini klasifikasinya terpisah. Nah, di mana di sini ada kepentingan non pengendali dan juga ada ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Itu kan kita lihat ini tidak digabung dan sudah terpisah. Nah, untuk kepentingan non pengendali sendiri itu sudah sesuai PSAK, jadi termasuk dalam ekuitas dan tidak mengurangi laba. Jadi ini kan kepentingan non pengendalian itu terdapat dalam ekuitas, jadi tidak mengurangi laba. Nah, ini selanjutnya itu eh, informasi komparatif yang dimana sudah sesuai PSAK. Jadi informasi ini dapat dibandingkan atau dikomparasi dengan periode sebelumnya. Jadi kita lihat sendiri di sini ada tanggal 31 Desember 2024 dan di sini ada 2023 yang dimana ini sudah sesuai dengan PSAK. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi PT Nippon Indosari Korpindo Tbk, yang dimana di sini itu sudah sesuai dengan PSAK dalam penyajian laporan minimal line item dan klasifikasi bebannya. Nah, kita akan melihat itu di penyajiannya itu memasukkan unsur-unsur dalam laba komprehensif. Jadi di sini ada unsur-unsur laba komprehensif, di sini juga ada unsur-unsur laba komprehensif juga di sini juga. Terus habis itu di sini kita mengetahui dari laporan itu laba sebelum laba komprehensif itu dan laporan laba komprehensif dimulai dari laba atau rugi bersih. Jadi di sini tuh ada laba tahun berjalan yang dimana itu merupakan laba atau rugi bersih, laba bersih. Yang dimana di sini juga ada minimal line item yang dimana sudah sesuai PSAK, yang dimana itu terdapat pendapatan beban-beban pajak dan juga beban keuangan dan juga ada pendapatan komprehensif. Di sini juga ada eh, beban-beban. Selanjutnya ada juga pendapatannya. Nah, selanjutnya itu klasifikasi bebannya. Di sini sudah sesuai PSAK karena termasuk fungsi operasional utama perusahaan. Jadi, nah di sini ada penghasilan operasi lainnya, beban operasi, beban usaha. Di situ sudah sesuai dengan fungsi operasional utama perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada laporan laba rugi komprehensif yang dimana ini tuh eh, penyajian itu sudah sesuai PSAK. Di sini ada laba rugi komprehensif digabung. Nah, di mana ini tuh laporan laba rugi komprehensif ini digabung. Terus laba periode berjalan dan laba komprehensif dalam satu laporan yang berlanjut. Jadi laba periode berjalannya itu sudah dalam satu laporan yang berlanjut. Nah, selanjutnya itu ada juga laba periode tidak dilakukan pemisahan dengan laporan lain. Jadi ini sudah dijadikan satu laporan. Nah, ada laporan perubahan ekuitas dari PT Nippon Indosari Korpindo. Nah, selanjutnya itu ada laba rugi yang sudah sesuai dengan PSAK. Jadi terdapat total laba rugi. Jadi ini sudah terdapat total laba ruginya tuh nih. Terus habis itu yang diberikan ke pemilik entitas induk dan pihak non pengendali. Jadi sini sudah ada pembagian di mana diberikan total laba ruginya itu diberikan kepada pemilik entitas induk dan pihak non pengendali. Nah, di sini ada. Nah, selanjutnya tuh eh, dividen. Nah, dividen itu sudah sesuai PSAK yang dimana jumlah dividen atas penggunaan itu. Nah, di sini ada jumlah dividen. Nah, itu tuh atas pengurangan saldo laba dan ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Nah, ini sudah ada pembagiannya. Karena dividennya di sini ada berkurang. Nah, selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Jadi di sini saya ambil dari register informasi kebijakan akuntansi material yang berada di PT Nippon Indosari. Nah, penyajiannya itu sudah sesuai SPSAK. Nah, ciri-cirinya itu dari informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi dan sesuai dasar pengukuran kebijakan yang relevan, asumsi dalam estimasi. Informasi tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan dan disajikan secara sistematis. Nah, di sini kita bisa lihat dari di sini itu ada dasar penyajiannya. Kita tahu perubahan kebijakan akuntansinya itu ada apa saja. Di sini ada standar akuntansi keuangan dari berlaku eh, pada tanggal 1 Januari 2024 yang sudah dianggap relevan terhadap laporan keuangan consolidation group. Jadi ini sudah ada PSAK, pilar-pilarnya, dan juga ini juga sudah ada laporan consolidation telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan, dan di sini juga ada konsep accrualnya, di sini ada metode apa aja. Nah, itu sudah sesuai dengan penyajiannya dengan PSAK. Selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan PT Nippon Indosari Korpindo juga. Nah, di sini ada modal saham, dividen, dan kepentingan non pengendali. Nah, terdapat pengungkapan lain dengan modal dan dividen. Jadi, di sini sudah ada modal dan kepentingan non pengendali. Kita juga mengetahui rincian pemegang saham itu apa aja, presentasi kepemilikannya, dan juga ada jumlah saham yang disetor berapa. Selanjutnya, kita tidak mengetahui tambahan lainnya. Nah, dari sini ada juga jumlah dividen yang diumumkan sebelum penyelesaian laporan keuangan. Jadi, ini diumumkannya dalam rapat umum pemegang saham tahunan. Nah, ini sudah dikasih tahu pembagian dividennya itu berapa. Biasanya RUPSET itu dilakukan sebelum ada laporan keuangan. Nah, jumlah dividen di sini juga di modal saham juga tidak ada, yang dimana jumlah dividen preferred tidak diakui atau tidak dimiliki. Nah, di sini tidak ada. Selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan tentang penyajiannya itu dalam bentuk umum. Nah, di sini kita mengetahui dalam penyajiannya itu sudah sesuai PSAK, ditemukan informasi yang tidak terdapat dalam laporan manapun, yang dimana di perusahaan ini
di mana terdapat domisili, bentuk hukum, negara pendirian, dan alamat kantor. Jadi ini dikasih tahu bentuk-bentuk hukum dari PT Nippon Indosari Korpindo. Lalu juga ada ini bentuk hukumnya juga, dan ini juga kantor pusatnya di mana, dikasih tahu juga. Lalu terdapat keterangan mengenai kegiatan utama operasi perusahaan. Jadi ini kita dikasih tahu juga usaha ini sedang jalankan perusahaannya saat ini adalah industri produk roti dan kue dan perusahaan besar produk roti. Jadi udah sesuai dengan PSAK yang dimana informasi pendirian perusahaan itu tidak terdapat dalam laporan manapun karena pasti pendirian perusahaan itu punya kita saja dan juga pasti berbeda-beda. Nah, di sini saya sudah menjelaskan tentang laporan keuangan yang sudah sesuai dengan PSAK. Sekian, dan di sini juga ada daftar pustaka saya. Sekian dan terima kasih telah mendengarkan saya menjelaskan tentang penyajian laporan keuangan yang sudah sesuai dengan PSAK. Mohon maaf jika ada kesalahan dan mohon semoga dapat dimengerti.